Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Adapun dosen pengampu Bapak Irfanuddin, STHI, MSI. Kami beranggota 1. Saya sendiri, Gufron Wahyu Saputra. 2. Ahmad Khairul Mustafa. 3. Tohatur Rijal. 4. Muhammad Zainal Arifin. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus tindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengalaman Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengalaman Pancasila sebagai weltanschauung, yaitu pelaksana Pancasila dalam hidup sehari-hari, tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat hati setiap manusia Indonesia terkait dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara tentu memiliki sebuah dasar negara di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai sikap hidup, pandangan hidup, serta sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, maka sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, yang perlu dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Indonesia ini terdiri dari keyakinan yang kuat untuk menyejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ialah makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut, yaitu sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berikutnya sebagai dasar, arahan, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan PPKI. Pada sidang pengesahan UUD 1945, pada sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila adalah akses kerohanian tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Yang kelima, sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, serta pelaksana pemerintahan.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Contoh sikap sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ialah saling menghormati antar manusia. B. Contoh sikap sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. C. Contoh pengamalan Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Contoh D. Contoh sikap sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat, atau mencapai mufakat atau kesepakatan yang menyelesaikan masalah. E. Contoh sikap sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.